Israel digempur roket Grand dan drone Hizbullah hanya dalam hitungan menit. Imbas serangan itu dikabarkan wilayah Israel Utara mengalami kebakaran hebat hingga kerusakan berat. Mengutip Al-Mayadin, pada 69 serangan Hizbullah itu telah dilakukan sejak Kamis 5 September 2024 pagi. Rinciannya, segerombolan drone dan roket Grand menghantam Ramot Nakbat dan mengenai sasaran dengan akurat. Selain itu, skuadron drone juga menggempur markas komando Batalion Ashad di Barak Beit Khaled dan markas baru Brigade Berat 3 tepi selatan Barak Yara. Roket Hizbullah juga menargetkan kerumunan tentara Israel di daerah Bukit Al-Tahyat, dilaporkan mendapat korban jiwa. Peluru artileri Hizbullah juga mengambil bagian menggempur lokasi militer Al-Malikiyah hingga tepat mencapai sasaran. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan roket yang diluncurkan dari Lebanon targetkan pemukiman El Hos dan Fasuta di barat Al-Zalil dengan sirene berbunyi. Strategi militer memotong rumput diterapkan di tepi barat disebut menjadi satu serangan terbesar dalam 2 dekade. Mengutip di New Aram pada 69, kabar itu diumumkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Rabu 4 September 2024. Dijelaskan bahwa Israel merujuk pada strategi militer Israel memotong rumput dalam operasi terbaru di tepi barat. Disebut menjadi serangan terbesar mengingatkan Camp Jenin, Turkem dan para dekat Tubas telah menjadi fokus serangan. Bertujuan untuk membongkar faksi bersenjata Palestina di tepi barat bagian utara. Gallant mengklaim bahwa bangkitnya teror di tepi barat telah mendorong serangan militer yang dimulai sejak 28 Agustus. Dijelaskan olehnya bahwa Israel sedang memotong rumput, tapi akan tiba saatnya Israel mencabut akarnya dan itu harus dilakukan. Penggunaan frasa memotong rumput oleh Gallant menginginkan kita pada operasi militer Israel. Sebelumnya di Gaza yang telah menghadapi 5 serangan besar sejak tahun 2008. Frasa memotong rumput itu mengacu pada strategi mengurangi kemampuan dan kapasitas tempur Hamas melalui operasi jangka pendek yang dilakukan sesekali, namun dalam skala besar Israel berharap moral dan kekuatan para pejuang perlawanan akan melemah. Berdasarkan strategi tersebut, Israel akan menargetkan para komandan dan menghancurkan pasokan senjata dengan keyakinan bahwa serangan tersebut hanya berfungsi sebagai pencegahan sementara untuk melemahkan kelompok tersebut dalam jangka waktu terbatas. Pemerintahan Benjamin Netanyahu disebut lemah dan tidak kompeten. Wali kota Magaliot, Eitan Lapid, menyebut bahwa warganya telah melupakan Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 6 September, kabar itu dikatakan oleh Davidi merujuk bahwa wilayahnya yang telah dilupakan selama 11 bulan lamanya. Jelaskan lebih lanjut oleh David dan Netanyahu tidak melakukan apapun untuk mengubah realitas. Sementara warganya sendiri tersebar dari utara ke selatan tanpa harapan untuk kembali ke Magaliot atau Kiryat Shemona. Sehingga tepat saat perang di garis depan antara berkecamuk para pemuka Israel Utara yang diserang Hizbullah mengungkapkan keputusan dan ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintahan dan Perdana Menteri mereka sendiri. Ia menuding Netanyahu dan jajarannya sengaja mengizinkan Hizbullah melakukan apapun di Israel Utara. Koresponden Channel 12 di wilayah utara mengatakan bahwa pasukan Israel menyerang Hizbullah tapi masih jauh dari sikap tegas. Israel mencatat bahwa di lapangan tambahkan masih terus-menerus terjadi, namun dari pihak Lebanon, pasukan IDF dan perlawanan Palestina kembali bentrok di wilayah Al-Zaitun. Dikabarkan hujan artileri gila-gilaan mengiringi IDF bergerak melewati daerah tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 6 September, kabar itu diumumkan oleh koresponden pada 5 September 2024 kemarin. Dilaporkan bahwa pasukan Israel melakukan serangan besar-besaran di lingkungan Al-Zaitun, Gaza Utara pada Kamis 5 September 2024. Serangan dilakukan tepat di hari ke-335 perang brutal militer Israel IDF di wilayah Kantung Palestina tersebut. Dikabarkan bahwa serangan itu menjadi serangan ke-7 pasukan Israel ke Al-Zaitun. Serbuannya kali ini menargetkan area sekolah Martis Zaitun, lokasi 3 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka. Tapi tetap saja, serbuannya kembali disambut oleh perlawanan Palestina dengan sengit, di mana pasukan Israel dipaksa keluar dari Al-Zaitun.
Lima besar-besaran terjadi lagi di Tel Aviv Kamis 5 September 2024 waktu setempat. Ratusan warga bersama dengan keluarga Sandra mengarah mati tiruan dengan diselimuti bendera Israel. Mengutip The Times of Israel 6 September, ribuan orang berbaris menuju markas IDF di Tel Aviv membawa 27 peti mati. Tujuannya menuntut kesepakatan untuk mengamankan pembebasan Sandra yang tersisa. Perlu diketahui aksi demo itu berlangsung selama 5 malam berturut-turut menyusul ditemukannya jenazah 6 sandera Israel Sabtu lalu. Berita mengenai cara eksekusi para sandera dikabarkan menjadi pemicu kemarahan di Israel, serta memicu tuduhan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menolak untuk melakukan negosiasi dengan Hamas. Bahkan Netanyahu dituduh oleh seorang pengunjuk rasa telah menjatuhkan hukuman mati kepada sepupunya. Bahkan beberapa orang di kerumunan berteriak pembunuh. Abdul Malik Al-Khatimi mengutuk rezim Arab. Selain itu, selaku pemimpin gerakan Ansor Al-Wahhati yang menegaskan bahwa teknologi baru mereka akan mengejutkan IDF front darat. Mengutip Al-Quds pada 6 September, hal itu diumumkan oleh Al-Houthi dalam pidato pada Kamis 5 September 2024. Awalnya ia membahas perkembangan terkini serangan Israel di jalur Gaza serta perkembangan regional dalam lokal. Al-Houthi menginginkan bahwa operasi Yaman masih terus berlanjut, serta mengkritik beberapa rezim Arab yang berusaha menenangkan Israel dan memberikan konsensi kepadanya. Sehingga ia menegaskan bahwa Israel akan dikejutkan dengan teknologi baru yang belum pernah ada dalam pertempuran darat. Disebut akan sama mengejutkan seperti di front laut.